Baik, selamat pagi, salam dan bahagia. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, kelompok 8, untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang Sertifikat Associated Accounting Technician atau CAAT. Baik, sebelum kita masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama, saya sendiri, Maria Guillermina Funan Gutierrez Riu dengan NIM 036. Yang kedua, Regita Umi Asari Cahaya Utami dengan NIM 152. Yang ketiga, Isa Ramawati dengan NIM 056. Langsung saja kita ke materi yang pertama tentang pengertian. Masyarakat Profesi Teknisi Akuntansi atau MATA, Indonesia memberikan sebutan profesi bersertifikat Asosiasi Teknisi Akuntansi atau Sertifikat Asosiasi Accounting Technician. Disingkat CAAT untuk pemegang sertifikat kompetensi LSP, TA, kualifikasi 2, 3, dan 4. Yang berikut, apa itu teknisi akuntansi? Nah, profesi teknisi akuntansi itu berfungsi untuk membantu tugas akuntansi dalam mengolah data transaksi suatu entitas sampai dengan menyajikannya dalam bentuk laporan keuangan. Nah, laporan keuangan sangat berguna bagi para pengguna dalam proses pengambilan keputusan bisnis. Baik, yang selanjutnya itu pengertian dari lembaga sertifikasi profesi LSP, teknisi akuntansi itu adalah lembaga pelaksana kegiatan kompetensi kerja yang mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Selanjutnya, fungsi sertifikat BNSP atau LSP teknisi akuntansi. Poin yang pertama itu keuntungan pertama yang akan didapat ketika seseorang memiliki sertifikat kompetensi BNSP berhubungan dengan kepercayaan diri, terutama bagi fresh graduate dan entry level yang memulai karir. Dengan sertifikasi dapat menjadi bukti bahwa seseorang sudah sangat layak bersaing di dunia kerja. Nah, yang kedua itu membantu industri dalam melakukan seleksi calon tenaga kerja berbasis kompetensi. Itu membantu industri meningkatkan produktivitas kerja bagi para pekerjaannya. Nah, membantu meningkatkan kredibilitas atau tingkat kepercayaan masyarakat terhadap industri. Baik, untuk selanjutnya ada fungsi dan tugas BNSP. Yang pertama, pelaksanaan dan pengembangan sistem sertifikasi kompetensi kerja. Yang kedua, pelaksanaan dan pengembangan sistem sertifikasi pendidikan dan pelatihan vokasi. Yang ketiga, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan sistem sertifikasi kompetensi kerja nasional. Yang keempat, pengembangan pengakuan sertifikasi kompetensi kerja nasional dan internasional. Yang kelima, pelaksanaan dan pengembangan kerjasama antar lembaga, baik nasional dan internasional, di bidang sertifikasi profesi. Dan yang keenam adalah pelaksanaan dan pengembangan sistem data dan informasi sertifikasi kompetensi kerja yang terintegrasi. Kemudian ada fungsi dan tugas ASP. Yang pertama, sebagai sertifikator yang menyelenggarakan sertifikasi kompetensi. Yang kedua, membuat materi uji kompetensi. Yang ketiga, menyediakan tenaga penguji atau asesor. Yang keempat, melakukan asesmen. Yang kelima, menyusun kualifikasi dengan mengacu kepada KKNI. Yang keenam, menjaga kinerja asesor dan TUK. Yang ketujuh, membuat materi uji kompetensi. Dan yang kedelapan, pengembangan skema sertifikasi. Selanjutnya, skema sertifikasi. Seorang teknisi akuntansi yang profesional adalah teknisi akuntansi yang sudah memenuhi standar kompetensi tertentu. Menjadi teknisi akuntansi harus memiliki integritas dan profesionalisme dalam melakukan pekerjaan. Yang pertama, klaster penyusunan laporan keuangan berbasis SAK etap. Yang kedua, klaster pengoperasian aplikasi akuntansi berbasis komputer. Yang ketiga, klaster pengelolaan dokumen dan kas. Yang keempat, klaster pengelolaan buku besar pembantu. Yang kelima, klaster pengelolaan harga pokok produk. Yang keenam, klaster pengelolaan administrasi perpajakan. Yang ketujuh, klaster pengelolaan sistem informasi akuntansi. Yang kedelapan, klaster penyusunan laporan dan kinerja keuangan berbasis SAK. Dan yang kesembilan, klaster pemeriksaan informasi keuangan. Ke-10, klaster penyusunan informasi akuntansi manajemen. Ke-11, klaster penyediaan staf akuntansi. Ke-12, kualifikasi 2, teknisi akuntansi junior.
13 kualifikasi 3 teknisi akuntansi pratama, 14 kualifikasi 4 teknisi akuntansi muda, ke-15 kualifikasi 5 teknisi akuntansi madya, dan yang terakhir kualifikasi 6 teknisi akuntansi ahli. Berikutnya, berapa tingkatan ujian keprofesian akuntansi? Pada tahun 2021, Dewan Pengurus Nasional (DPN) IAI menetapkan bahwa ujian Chartered Accountant Indonesia (CA) yang sebelumnya terdiri atas 2 level ujian, yaitu Foundation Level dan Professional Level, sekarang berubah menjadi 3 level uji, yaitu Foundation Level, Professional Level, dan Advanced Level. Perbedaan LSP dan BNSP. Secara singkat, LSP merupakan perpanjangan tangan dari BNSP yang punya tugas untuk melaksanakan sertifikasi profesi sesuai dengan bidang LSP tersebut. Sementara BNSP merupakan regulator terkait pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan memberikan lisensi kepada LSP. Selanjutnya, macam sertifikasi akuntansi. Penyelenggara profesi sertifikasi bidang akuntansi di Indonesia ada beberapa pihak, di antaranya yang pertama, sertifikasi Public Accounting (CPA), yang kedua, sertifikasi Internal Audit (CIA), yang ketiga, sertifikat Manajemen Akuntan (CMA), yang keempat, Chartered Financial Analysis (CFA), yang kelima, sertifikasi konsultan pajak, yang keenam, yang terakhir, sertifikasi akuntansi syariah. Berikut persyaratan dasar permohonan sertifikasi. Persyaratan permohonan untuk dapat mengikuti sertifikasi meliputi mahasiswa program studi akuntansi yang telah menyelesaikan mata kuliah A. Pengantar akuntansi 1, B. Pengantar akuntansi 2, C. Praktik pengantar akuntansi, D. Pengantar aplikasi komputer dan teknologi, E. Akuntansi keuangan manajemen menengah 1, F. Praktik akuntansi keuangan menengah 1, G. Praktik akuntansi keuangan menengah 2, H. Akuntansi lingkungan dan laporan berkelanjutan, I. Etika bisnis dan profesi. Selanjutnya, memiliki pengalaman kerja atau magang dalam bidang akuntansi pada industri selama minimal 400 jam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Akhiri kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Gotta find my way to you.